Lanjut, kalau bukan tidak melalui aku, kamu tidak bisa sampai ke Bapa, kan gitu ya? Jelas. Oke, berarti posisinya yang lebih tinggi Bapa atau Yesus? Bapak. Nah, kalau Bapa yang lebih besar yang dituhankan siapa? Istrinya begini. Intinya begitu. Kok intinya gini? Tuhan itu bukan bukan arti dia besar, tapi gelar. Oh gelar, oke. Berarti Bapak itu gelar. Ya, Bapak itu gelar. bukan. Bahkan dia Maha Pencipta. Maha Pencipta. Ya. Yang Maha Pencipta Yesus atau Bapak? Karena Allah adalah Allah, Yesus Allah adalah Yesus sendiri. Iya, yang menciptakan Yesus itu Bapak. Tidak, karena dia sudah ada sebelum bumi dibentuk bersama Allah. Yesus ada sebelum bumi dibentuk. Berarti sebelum lahir Yesus, berarti Yesus ini Bapak gitu. Intinya gini loh. Oh, intinya gini. Yesus itu adalah Allah. Oke. Artinya gini loh. Gimana? Allah ada tiga. Ada tiga. Iya, Yesus dan Roh Kudus. Baru dua itu. Iya, itu baru dua. Satunya baru sama. dua. Bunda dengar baru dua, ulang. Coba. Allah, Yesus, Roh Kudus. Oh, oke. Oke. Terus Roh Kudus ini siapa? Saya tidak tahu juga dia datang dari mana, pokoknya ada Roh Kudus. Saya tidak tahu Roh Kudus itu dari mana, entah kapan, apa dia bikin, apa dia buat, dia lagi apa, dia sebagai apa, intinya dia ada. Oh, Jadi berarti bisa dibilang tidak penting dong adanya Roh Kudus ini. Tidak, karena dalam kitab tidak ada tertulis dia sebagai apa, jadi saya tidak mau berani ngomong. Karena tidak ada tertulis dalam kitab dia sebagai apa, jadi saya nggak berani bilang apa-apa gitu loh. Oh, berarti Roh Kudus ini hanya sebagai pelengkap doang gitu ya? Sepastinya. Harusnya. Berarti bukan ke suatu penghinaan itu buat Roh Kudus atau gimana? Intinya begini. Gimana intinya? Intinya dia itu Allah gitu loh. Intinya dia Allah. Iya tahu, tapi kan pemeran penting di antar ketiga ini kan semuanya harusnya kan punya peran penting kan? Nah kalau Roh Kudus ini nggak ditahu asal usulnya dari mana, berarti sesuatu hal yang tidak penting. Tidak. Saya tanya kamu, tidak. Kamu ini penting atau tidak? Saya penting. Oh. Pentingnya apa? Apakah manusia? Ya pentingnya karena saya lahir di dunia ini. Kamu lahir untuk apa? Lahir untuk apa? Ya lahir untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Salah. Kamu lahir untuk mati. Kamu lahir untuk mati. Kamu hidup untuk apa? Untuk mati. Yang menentukan kematian kamu tuh bangkit lagi siapa? Tuhan Yesus. Kamu tidak sadar. Tuhan Yesus. Itu. Berarti yang mencabut nyawa saya ketika saya mati siapa? Tidak ada yang mencabut. Memang sudah ditakdirkan. Iya pasti kan ada yang mencabut. Tidak mungkin Tidak kan saya mati sendiri. Saya mau tanya, itu hewan kalau kita potong itu ada yang cabut kah? Memang ada yang mencabut itu hewan kalau mati. Kalau kita potong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Bang Zuma. Enggak, minimal saya sapa beliau, ada Gurunda di bawah, saya sapa beliau. Oh, iya. Oke, lanjut. Siapa beliau itu? Tunggu dulu ini. Ini lagi. Assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi Bede. Kenapa? Kenapa ketemu kau nenek hari sore-sore? Burunda, katanya Bunda Vera yang ciptain Tuhan Yesus, Burunda. Oke, saya mau tanya kamu, Bang Suma, mumpung kau ada di sini. Sudah lama saya butuh kamu. Iya. Bagaimana kasusnya Tuhanmu tadi tuh? Tuhan kok jadi burung merpati itu apa kena? Enggak, kamu nggak perlu tahu itu ya. Yang paling kita harus bahas. Kamu tanya saya pertanyaan kamu itu. Yang paling Kenapa sulit. bisa Tuhan jadi burung merpati? Itu dulu bahas. Loh, karena dia Roh Kudus. Mati meja. Apa artinya itu Roh Kudus? Roh Allah. Balas ya anak ngapa nak kulle? Roh Kudus Roh Allah sih. Bahaya nah, ngarang-ngarang bebas. Jangan ngarang bebas bos. Kenapa itu bisa Tuhannya Yahudi jadi burung? Ya. Dari mana asalnya Kristen mendapatkan ilmu Tuhannya Yahudi jadi burung-burung? Burung-burung itu hak saya. Terbanglah Nah, ingat kamu. menjauh. Kabarkan pada Oten, burung bukan Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kenapa bisa burung? Tuhannya Yahudi, Jadi begini, Yeremia Bang 10 Suma. nomor 6 tidak serupa dengan Banyak burung. yang Kenapa mewakili Tuhannya Kristus Kristen tidak jadi bisa burung? menghadapi kamu. Tapi kali ini saya yang bisa menghadapi kamu. Ya, apa sih susahnya menghadapi saya? Gak ada susahnya. Tapi begini, tapi karena saudara Kibela, ini bukan saudara saya. Tidak apa-apa Ji Bos. Saudara dalam hal kesukuan, sebangsa dan setanah air. Tapi sebagai saudara kita harus saling mengajarkan akidah yang betul. Tapi Kan sih gitu. dapat Kibela kan. Ngapa nak kulle? Karena jelas Itu sirik. ya itu masalahnya. Ngapa nak kulle Tuhannya orang Yahudi jadi burung-burung? Bukan jadi burung-burung. Anja, Apa sih? maksudnya begini kandaku. Tuhan langit dan bumi jadi burung-burung itu kenapa bisa? Itu loh. Urusannya Tuhan. Jadi apa? Jadi Bukan masalah urusannya Tuhan. Di mana ada Tuhan jadi burung-burung? Kenapa nggak jadi harimau kayak bajuku ini? Wah, lebih bagus jadi harimau daripada jadi burung. Burung merpati lagi. Ngapa nak Tunggu, kulle? saya panggil saya panggil pendeta saya. Tunggu, saya panggil pendeta saya. Paulus Tunggu ya. kau suruh datang sini ya. Tunggu, saya panggil Kemana? pendeta saya. Dia mau kemana? Saya panggil pendeta saya. Ya mau tanya pendetanya. Oh, oke, Tolong ada oke, oke. pendeta kau panggil apa tolo-tolo aja ngo? Hanya ingin perpuluhan. Pendeta tidak akan pernah bisa sanggup menjelaskan kenapa Tuhan bisa menjadi burung merpati. Susah kok itu. Abigail. Oi, Tunggu, saya mau panggil pendeta saya. Tunggu, saya panggil pendeta aku. Tunggu. pendetamu paling takut sama saya, tolong. Salah satu orang yang paling ditakuti pendeta itu saya. Mau kino panggil lagi, tidak boleh, tidak cocok. Pendetamu bilang apa? Mending kau Tidak suruh pakucing. saya. Pendetamu Tidak bilang pakucing. gini, mending kau suruh saya dikeroyok sama serigala 1000 ekor daripada menghadapi Bang Suma. Pendeta itu paling takut sama Bang Suma. Bagi pendeta, Bang Suma itu adalah malaikat maut. Kamanjo. Kata siapa sih? Udah banyak. Siapa sih? Kan lu lihat Jito, ada ndak pendeta yang bisa berdiri tegak pada saat berhadapan dengan Bang Suma? Gemetaran ke semua betisnya kemen. Begitu. Begitu. Kau ini modal congok saja asal bicara. Iya. Ngarang-ngarang. Masalahnya saya lebih paham Bible daripada mereka gitu loh. Kenapa kamu paham Bible? Nah, sedangkan kamu punya kitab. Itulah hebatnya saya. Saya lebih menguasai Bible-mu daripada kau sendiri. Coba. Pendetamu sendiri tidak paham Bible. Berarti katanya
Jadi dia pusing tak? Karena sembahan dipikir. Oh, tina kolega manja bos. Nasabakku sayang kita daripada dipatolo-tolo lagi pendeta, mending bertanya kepada ahli Bible daripada dipatolo-tolo lagi. Sama seperti ketika saya bertanya, apa alasan pendeta mengajarkan kalian menyembah Yesus? Apa alasannya pendeta? Tidak, kita salah tafsir anjo. Pendeta cocok kita Ngapa salah tafsir sih? Ngapa salah tafsir? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, esensi yang maha kuasa. Nah, kenapa pendeta datang mengajarkan Kristen justru menyembah anak orang? Sorry bang. Kalau memang tenang. Ya sorry. Kenapa diajari orang menyembah anak orang? Kenapa coba? Memang tenang. Perintah Allah kamu itu. Tidak bisa begitu bosku. Itu haknya tua orang Kristen. Cocok mi. Masalahnya yang masuk akal tomo itu pikirkan. Masa iya ada anaknya orang, anak bayi ditetein Tuhan kan? Nanti ceritanya. Begini. Bagi kamu sangat sulit untuk bukan sangat sulit, justru bagi saya itu sangat gampang. Bahwa yang kamu sembah itu anaknya orang. Tidak. Ku ketawa aja Ki. Kalau masih jadi. Nah sekarang begini masalahnya begini. Apakah mamanya Yesus menyembah Yesus? Iya. Durhaka injo Yesus pernah kamu manja tolo. Anak durhaka. Tolo nah. Di mana nu simpang otaknu itu? 9 bulan dikandung sama Saleh, ditumit 9 bulan dikandung sama ibunya. Begitu dia keluar ke bumi, ibunya yang balik menyembah anaknya. Gimana ceritanya? Rusak otakmu itu Kang. Bajikro. Kita jadi salah tafsir. Gimana ceritanya tak salah tafsir? Kau tunjuk orang tua nu sembah kau. Mau aja kalau udah utusannya dari Allah, kalau Allah menghendaki tidak. Anak durhaka tanda-tanda nah dompala. Anak durhaka. Punna dompala ne pakan dia asu ngapa nak kule malek nu suruh sembah kok dompala. Tardoba. Kalau nak kena Allah. Kimai nak kena Allah sembah indokmu, sembah anakmu. Kimai beng? Punna ero kan Tena, tidak ada itu, tidak ada. Berarti tidak usah diadakan begituan. Mana dalilnya? Wahai Maria, sembahlah anak bayimu. Mati mija. Memang tidak ada, tapi Puna ngaruki anakna. Anakku yang adalah Tuhanku menangis. Nah tetein toh. Sabarlah Tuhanku. Netek dah dulu Tuhan. Tuhan netek. Gimana itu? Kamu menghujat, saya minta tolong jangan kamu menghujat, sportif dong. Semua ini siapa yang menghujat? Nasan juga kawan. Jadi kutanya dulu. Lukas 26 nomor 11. Kitab saya. Tak balik Ki. 11 nomor 26. Berbahagialah tetek yang Yesus isap. Neng. Terus kemudian menyusahkan ibunya, habis itu ibunya nyembah anaknya, begitu. Dan kita ini tidak tahu bahwa Yesus itu selamat ada dalam kitab. Kita memang kuasai. Anak durhaka Jo. Anak durhaka. Dia dilahirkan, diasuh, disapi, kemudian ibunya yang harus menyembah dia. Anak durhaka. Tidak cocok, tidak masuk di sini. Orang Makassar tidak bisa masuk di otaknya. Cuman satu agama yang mengatakan itu pikiran kamu, yang lain tidak ada yang mengatakan, cuman kamu yang mengatakan begitu. Satu-satunya agama anaknya orang nasembah itu agamamu. Enggak pernah tidak. Ayo, bagaimana ceritanya ibu yang mengandung anaknya kemudian balik arah menyembah anak yang ditentein? Tuhanku, teteklah sayang, begitu besar kau jadi Tuhan yang gede. Mana ceritanya itu? Saya juga tidak mau menghujat. Kamu juga punya nabi begitu. Kenapa nanu kana menghujat? Siapa yang menghujat anak bau?
Itu fakta. Betul nggak Yesus ditetein sama Maria? Betul nggak? Betul tidak? Kamu pasti bertanya-tanya apakah Yesus Tuhan atau bukan. Sudah jelas dia Tuhan. Dia Nasaminjo bukan Tuhan dong pala, sebab dia manusia. dia bangkit, dia mati, dia bangkit. Lantasaknu malala. Yesus mati dan bangkit. Ngapa nak kulit Tuhan mati? Bagaimana ceritanya ada Tuhan mati? Bangkit ki. Kalau bangkit itu setan, hantu. Caranya tak ada bangkit, kena kita tahu. Apa po nguru? Punanya to